الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا، بالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء. أما بعد. Hadaratil muhtaramin, para tuan guru, asatidz, ustadzat, jamaah kaum muslimin muslimat, ra'ani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya sehingga sampai saat ini kita dapat bersama-sama menunaikan ibadah sholat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat kita ini pada khususnya maupun ibadah-ibadah lain pada umumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan balasan di sisinya sesuai dengan keikhlasan kita masing-masing ketika melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Sama kaum muslimin muslimat, hafizani wa iyyakumullah. Selanjutnya Imam As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan ridwanullahi ta'ala alaih menjelaskan fatarikus salati mamkut wa ala ghairil islami yamut. Ya. Ini lanjutan dari penjelasan mengenai kedudukan sholat ya, dalam ajaran Islam seperti pertemuan sebelumnya ya. Di kedudukan sholat dalam ajaran Islam, dalam agama Islam. Di fatarikus shalah mamqut ya. Orang yang meninggalkan sholat terhina, tercela, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala ghairil islami yamut, dan boleh jadi orang yang meninggalkan sholat itu mati di luar Islam. Mati di luar Islam. Boleh jadi mereka yang meninggalkan sholat mati di luar Islam. Di Syekh tidak menyebutkan apakah ia meninggalkan sholat secara sengaja atau tidak. Apakah karena malas atau ada unsur kesengajaan. Tidak disebutkan demikian. Siapa yang meninggalkan sholat maka berpotensi mati di luar iman, mati di luar Islam. Ya, tanpa menguraikan, Syekh tidak menguraikan ya, apakah ia sengaja meninggalkannya atau tidak. Ya, apalagi sengaja jelas ya. Ya, tidak sengaja saja, ya, potensi mati di luar iman itu terbuka lebar, terbuka lebar. Ya. Al jahimu ma'wah wal hawiyatu mutaqallabuhu wa maswah. Ya. Neraka jahim, ya. Neraka hawiyah ya, siap menunggu kedatangannya. Ya. Ketika ya, seseorang mati di luar iman, wal iyadzubillah, ya, tidak mungkin ya, tempatnya bersama dengan para nabi, ya, orang-orang soleh, orang yang mati syahid, tidak mungkin. Karena di akhirat tidak ada tempat lain kecuali surga neraka. Di neraka tempat lain, tidak ada tempat lain. Ya, ada itu aja si penting ya, bareng dengan sugi umpama ya.
atau itu aja si penting bareng artis ya, ada hibur kita ya, ada dengan pedangdut ya, bareng ini bukan artinya ya, kita memponis ya mereka itu mati ya di luar iman ya. Entah itu profesinya sebagai ya penyanyi ya, selebritis dan sebagainya, tidak ya. Lagu arak dengan ya, ada masyarakat ya, sebahagian mengatakan demikian ya, di umbi tetap mereka si penting arak hibur itu mereka ya. Arak hibur itu mereka di dunia doang, meskipun panas lagu munarak bareng tu berjoget dia panas dia panas iya panas dunia ya, panas dunia sampai kita berjoget, sampai kita nginum es dawet kan ada di dunia. Aku lihat neraka sih berdagang saya berdagang, saya jual cendol minum rebah santai ya. Saya jual ya, es tebu, es teh kan dia nara jadi mereka yang ya, meninggalkan ya sholat ini dikhawatirkan ya matinya di ya luar iman ya, matinya di luar iman sehingga ya tempatnya tidak ada lain kecuali ya, neraka ya. Wa huwa mal'unun indallah, di sisi Allah orang yang meninggalkan sholat itu dilaknat, dijauhkan dari rahmatnya, dijauhkan dari rahmatnya. Mal'un dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh bumi dan langit, dilaknat oleh segala yang ada di atas muka bumi ini, dilaknat. Cuma kita tidak mendengarnya, mereka tidak mendengarnya, mereka tidak mendengar laknat itu, mereka tidak mendengar hinaan itu. Matrudun fi ardihi wa samah, terusir di bumi dan di langit, tidak ada yang menyenanginya, tidak ada yang menyukainya, tidak ada yang suka bersahabat dengannya. Ya, secara ya normal dijauhi, dia pasti dijauhi pasti dijauhi oleh penduduk bumi, penduduk langit ya. Secara umumnya ya, secara umumnya ya, tidak bareh beralasan loh ya kan, kita walaupun ya tidak sholat ya, tetap luwek bareng tak ya, berarti sama, berarti yang menyenanginya itu ya sama pekerjaannya ya. Mundek tula ibadah, mundek tula sembahyang, ada dengan demen leita, ada orang yang suka sama kita, berarti orang yang tidak ibadah juga itu dengan tidak ibadah. Berarti orang yang tidak ibadah itu tidak mungkin orang yang rajin ibadah ya akan suka berteman, senang berteman, mau bergaul dengan mereka yang tidak suka ibadah. Tidak mungkin ya. Ya apa bedanya dengan ya makhluk-makhluk Tuhan di atas muka bumi ini? Manuk dia mungkin bersahabat bareng bebek. Dia ada kan istilah manuk bersahabat ya, satu kandang ayam dengan kambing ya. Atau kambing dengan ular, dengan serigala ya. Satu kandang kan ada. Manuk pasti ngenagen bersahabat, ngenagen bareng si manuk. Ular dengan ular. Ya'turu ma'a ashkaliha taqa. Membahasa ahli agama aja. Jadi burung itu akan berteman, bersahabat mengikuti jenis ya, mengikuti jenis burung itu sendiri, mengikuti jenis hewan itu sendiri ya. Jadi manusia memang betul sama manusia, tetapi perilaku atau krama akhlak manusia ini kan tidak sama. Jika ada orang yang ya, malas ibadah, bahkan tidak ibadah sama sekali,
disenangi oleh seseorang, ya, maka perlu diteliti itu siapa yang menyenanginya. Pasti sama kelakuannya, sama perilakunya, sama perbuatannya. Sama perbuatannya. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min 'abdin mu'minin yatrukus shalah wa lam ya'tiha illa kataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillah fa ana bari'un min. Ya. Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menceritakan bahwa beliau pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ia meninggalkan sholat, ia mengaku diri beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun ia meninggalkan sholat, ia tidak mau mengerjakannya. Kataballahu ala wajhihi hadza kharijun min rahmatillah, maka Allah mencatat, Allah menulis di wajah orang tersebut, ya, orang yang tidak mengerjakan sholat itu meskipun dia beriman, apa tulisannya? Hadza kharijun min rahmatillah, orang ini ya, keluar dari rahmat Allah, orang ini jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana bari'un minhu, kata Allah taala juga, dan saya tidak mau menjaganya, saya tidak mau meliharanya, saya tidak peduli dengannya, saya jauh, saya bebas dari dia, saya tidak akan memperhatikannya, tidak akan menghargainya. Jadi dia jauh dari rahmat Tuhan. Itu tulisan di wajahnya, tulisan di wajahnya. Tapi tulisan seperti itu kan tidak terlihat, tidak terlihat. Lagi-lagi seperti tadi, iman kan, ini iman, persoalan iman. Jika ada orang mengatakan saya tidak sholat, namun mana tulisan di wajah saya? Mana ada tulisan di dahi saya? Mana ada tulisan di dahi saya? Ya, mengatakan orang ini ya jauh dari rahmat Tuhan. Allah tidak peduli dengan saya. Di mana tulisan itu? Memang tidak kelihatan, tidak kelihatan. Karena tertulisnya dengan ya tulisan cahaya namanya, tulisan cahaya. Dan yang dapat melihatnya hanya mereka yang memiliki mata batin terbuka, yang terbuka mata hatinya, terbuka mata batinnya. Tidak semua orang mampu melihatnya. Karena bukan seperti tulisan ya, di alam semesta ini, bukan seperti tulisan kita makhluk. Ini kan tulisan Tuhan, tulisan Tuhan. Ya. Kalau dia terlihat seperti tulisan ya makhluk, tulisan Tuhan, ya apa bedanya Tuhan dengan makhluk? Ya, kalau makhluk menulis, ya bisa terbaca, bisa terlihat, terdeteksi. Ya, kalau Tuhan yang menulis, Tuhan yang mencatat, kan tidak bisa kita baca. Tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita lihat. Jadi orang ini jauh dari rahmat Tuhan. Saya tidak mau memperhatikannya, saya tidak peduli dengannya. Itu kata Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang meninggalkan sholat. Ya, meskipun sebenarnya dia beriman, dia beriman. Ya. Kemudian wa idza tarakal 'abdu fardan wahidan kutiba ismuhu ala babin nar. Apabila seorang hamba meninggalkan sholat fardu satu kali saja, maka tercatat ya namanya di pintu neraka. Waliyadzubillah. Itu hanya satu kali. Bagaimana kalau 2 kali, 3 kali, ya, 4 kali, bahkan sebulan, 2 bulan, boleh jadi bertahun-tahun ya. Satu kali saja meninggalkan sholat, maka tercatat di pintu neraka nama orang ini. Artinya apa? Pasti Allah akan mengadilinya. Pasti Allah akan membalas perbuatannya yang tidak meninggalkan sholat itu. Pasti akan dihukum apabila Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat memperlihatkan keadilannya kepada hambanya. Tidak ada satupun yang luput dari hukuman apabila ia telah melakukan kesalahan.
Nah, tentunya semuanya ini Bapak Ibu sekalian, bagi mereka yang meninggalkan sholat dan tidak bertaubat, tidak bertaubat. Sebelum meninggal dunia, dia belum bertaubat. Jika dia bertaubat sebelum meninggal dunia, ya terhapus semuanya itu. Ya, terhapus tulisan tadi dari wajahnya, terhapus tulisan tadi dari pintu neraka, terhapus jika dia bertaubat. Ya, taubatnya bagaimana? Apakah cukup dengan lisan? Ya, muntuah ninggalang sembahyang. Kalau kita pernah meninggalkan sholat, entah 1 kali atau 2 kali, males ataupun tidak males, taubatnya bagaimana? Cukup dengan lidah? Cukup dengan kita menyesal? Tidak cukup. Harus diganti, qada, harus diganti, harus diganti. Tidak cukup dengan mengatakan ya Allah saya mohon ampun kepadamu, menyesal karena tidak sholat 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 waktu. Tidak cukup dengan ucapan, ya harus dalam bentuk perbuatan, dalam arti ganti dia sholat itu, ganti dia. Seperti halnya mereka yang memiliki kewajiban membayar zakat namun tidak dia bayar, ya ganti, qada, segera bayar, segera bayar, ya, segera bayar. Ya. Demikian pula yang lain-lain, ini tidak cukup, tidak cukup. Nah, sholat ini ya, seperti penjelasan sebelumnya, diibaratkan dengan ya, telunjuk, ya, hancur benda yang kita pegang apabila telunjuk tidak berfungsi. Ya, sholat ini dalam kondisi apapun, sebagaimana kita maklumi bersama, dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun dapat dikerjakan sesuai dengan kemampuan kita. Selama akal masih ya, aktif, ya, akal masih sehat, akal kita masih sehat, ya, selama akal masih sehat, masih ada ingatan, dapat dikerjakan dalam kondisi apapun, dengan cara apapun. Sebabnya tidak sama dengan rukun Islam yang lain, ya, rukun Islam yang lain. Sholat sesuai dengan kondisi kita masing-masing, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kalau zakat tidak ada istilahnya, ya, jika nisabnya kurang sedikit saja umpama wajib terbayar zakat, tidak ada. Ya. Sekarang 1 kilo, bahkan tinggal setengah on umpama, tinggal setengah on, ampun cukup nisabnya. Wajib kita berzakat? Enggak. Ya. Yang zakat mal maksudnya, ya, zakat mal, ya, bukan zakat fitrah juga, bukan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah beda, ya, lebihnya makanan pokok yang kita miliki, ya, dari kewajiban memberi nafkah di hari raya, lebihnya hanya 1 kilo umpama. Sementara kewajiban zakat untuk setiap orang 3 kilo, 3 kilo. Lebihnya hanya 1 kilo. Enggak ada lebihnya beras teh di jilo hari raya 1 kilo. Ya 1 kilo itu yang dibayar. 1 kilo itu yang dibayar. Ya. Karena tidak ada yang sampai, tidak cukup sampai 3 kilo. Ini kan zakat fitrah. Tapi kalau zakat mal kurang sedikit nisabnya, belum cukup nisabnya, tinggal sedikit, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban. Puasa sesuai dengan kemampuan, umpama sampai zuhur mampu puasa, wajib kita puasa sampai zuhur, tidak ada kan. Kalau tidak mampu sampai maghrib, tidak usah puasa. Tidak usah puasa. Kan beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Beda dengan sholat. Tidak mampu berdiri, ada cara lain, ya, bisa duduk. Tidak mampu duduk, bisa berbaring. Tidak mampu berbaring, bisa terlentang, ya. Tidak bisa terlentang, bisa dengan isyarat. Tidak bisa dengan isyarat, bisa dengan hati. Ingat ngembeng gerakan sembahyang di dalam hati kita. Tidak bisa dengan hati, bawa jepun berarti mati. Kalau tidak bisa ingat lagi, kalau tidak ada ingatan berarti mati waktu itu. Mati. Ya. Tidak bisa kita wudhu,
Karena air tidak ada atau ada air namun tidak bisa digunakan karena sakit umpama. Dokter mengatakan Anda tidak bisa menyentuh air ya, karena penyakit yang diderita ini. Jangan maksakan diri dengan air untuk bersuci. Jangan maksakan diri bersuci dengan air. Apa kita pakai? Debu. Bisa debu kan? Debu. Ya. Arak dengan berzekat, ala beras di arak, kanggut yang kerpok, pengen berzekat, tidak ada kan? Tidak ada. Ya. Tidak bisa dengan air, bisa dengan debu. Dengan air tidak bisa, dengan debu tidak bisa. Ya. Wajib tetap tersembahyang. Itu yang disebut dengan sholat untuk menghormati waktu. Seperti ketika di pesawat, Bapak Ibu sekalian, di pesawat itu ya, menggunakan air kan dilarang memang. Menggunakan air dilarang. Debu ada di pesawat, pasti ada. Namun menggunakan debu di pesawat tidak benar. Tidak sah. Tidak sah. Ya kenapa? Karena pesawat ini dia nyambung bareng bumi. Ya, sa'idan thayyiba kata Quran. Dia nyambung bareng bumi. Tidak sama seperti pohon umpama. Kan lek bumi tahu apa nan tahu akarnya. Ya. Atau umpama pilar, tembok, itu kan bumi. Di bumi. Tapi kalau pesawat ini kan tuh di udara, di udara. Di udara. Ya. Walaupun banyak debu di pesawat, dia sah tayamum tele pesawat. Enggak sah. Ya. Apa yang kita lakukan di pesawat terbang itu? Sholat untuk menghormati waktu namanya. Tetap sembahyang. Tetap sembahyang. Datang waktu diingatkan oleh pramugari petugas. Ya, sembahyang silahkan. Sembahyang. Sembahyang. Kalaupun ada uduk dah, walaupun ada uduk kita, dia sah tetap. Dia sah. Dia sah. Ya. Kenapa? Karena ngambang kita ketika kita berdiri, ketika kita duduk, ketika kita duduk atau ketika kita berdiri kan ngambang arana nih. Umpama sekarang kita lihat dunia ini saja, di bumi saja, di bumi ya. Tidak mengatakan di dunia. Kita di bumi sekarang. Ya. Ada dua orang kiri kanan kita angkat nita. Angkat nita. Sehingga kerangkatan nita. Kan kita di bumi ini sekarang. Ada dua orang kiri kanan angkatnya pengta. Ya, apa ran ini? Ya. Angkatnya belikatnya, angkat nita. Sehingga ngambang nita. Tidak sah sholat kita itu. Tidak sah. Tidak sah. Karena tidak menyentuh bumi ya, tidak menyentuh bumi. Apalagi tolak pesawat. Hatta ada wudhu kita, hatta nara wudhu kita, apalagi ndek nara, hatta ada debu, tayamum ndek nesah, ya, ya, ada wudhu kita, sembahyang ndek nesah. Tapi tetap sholat itu, tetap sholat. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghormati waktu namanya, menghargai waktu. Pada isi ya, masyarakat yang mengalami sakit parah umpama, sakit parah di rumah sakit, ya, bahkan le ICU karena ya, wudu tidak mungkin. Kalaupun mungkin wudu, lagu awaknya penuh dengan kotoran, ya, beselang apa rana, ya, kemaluan. Ini doang kan, ini doang. Tidak mungkin tiap waktu dibersihkan selang kencing itu. Ya, awaknya penuh dengan apa nih kotoran. Ya, lagu masih ingat ya, masih ada ingatan. Tidak bareh papa sembahyang jak lupa, papa mangan jak bilang waktu udah berketuan. Ya, wah waktu itu nyampah nih. Waktu nyampah jak ingat nih. Lagu waktu sembahyang jak hilang ingatannya. Ada ingatannya, tetap sembahyang kondisinya demikian, kondisi kotor, kena dengan najis, tetap sembahyang lagi. Untuk menghormati waktu namanya. Apa gunanya? Apa gunanya? Sholat menghormati waktu ini. Bapak Ibu sekalian, ketika nanti ya, umpama kita sampai di tujuan, meralik pesawat buruk umpama. Ketika kita sampai di tujuan, ternyata sampai di sana, tidak sempat mengkodok sholat tadi.
sholat menghormati waktu tadi itu kan wajib diqadha sebenarnya, wajib diganti. Ketika kondisi kita normal nanti sampai di tempat tujuan, sampai di Jeddah, di bandara, di Mekah, di Madinah, wajib diganti sholat tadi itu yang di pesawat terbang tadi itu. Atau sehat kita umpama wajib kita ganti sholat yang kita lakukan kemarin di rumah sakit, lagu untuk menghormati waktu itu walaupun penuh dengan najis badan kita. Lagu sekarang umpama ndik tersehat, ndik tersembuh, ya, atau sampai di tujuan meninggal dunia itu belum sempat kita menggantinya, apakah ada persoalan di sholat kita yang belum diqadha ini? Tidak ada persoalan, tidak ada persoalan. Ini tidak muncul lagi istilah nah kadang semertoni sembahyangnya 5 waktu umpama. Kenapa? Karena belum sempat dia qadha, belum sempat dia qadha. Tidak perlu, tidak perlu. Atau sakitnya masih biasa umpama, sakitnya sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun bertahun-tahun, tapi tetap sembahyang untuk menghormati waktu. Ya, kotor ya, lalu tetap sembahyang untuk menghormati waktu. Ya, ndek sehat, ndek sembuh, mati ya, apakah diqadhakan sholatnya ini, difidyahkan sholatnya ini? Tidak perlu, karena wah yang gawe sesuai dengan kemampuannya. Tidak muncul lagi istilah bareh keadaannya sembahyangnya pira kali, pira waktu. Nah di nebut rekeng, coba rekeng Pak Ustad pira angka kurang lebih 10 tahun. Ada jamaah beketuan beketuan bisa kita qadhakan apa namanya orang yang meninggal dunia sholatnya. Ya, tidak ada istilah seperti itu. Minta nyampean tidak ada. Ya, jadi pendapat yang muktamad, yang kuat, tidak ada istilahnya qadha sholat untuk orang yang mati. Bahkan tidak ada fidyah sholat untuk orang mati, tidak ada. Jadi tidak bisa disamakan dengan puasa, tidak bisa disamakan dengan haji. Ya, jadi tidak semua aturan agama itu bisa samakan, bisa dikias. Jadi tidak ada istilah qadha sholat atau fidyah sholat bagi orang yang meninggal dunia. Tetapi keluarganya ingin bayar fidyah ini, Pak Ustadz, mau bayar fidyah, enggih mau bayar fidyah. Berapa fidyahnya? Oh, kalau memang ingin bayar fidyah, memang ada ulama berpendapat dibayarkan fidyahnya. Walaupun ini kuat, ya mau maksa milih bayar fidyah aja, rekeng ke rekeng, tirang ke fidyahnya, ya sekek sembahyang 1 mud, saya bilang satu sholat itu 1 mud, 1 mud kurang lebih ya 7 ons setengah lah, ya 3/4 kilo. Berarti muna 5 waktu, 5 sembahyang, ya 7,5 kali 5, kira jadi nah, ya kira kan muna 2 sembahyang 1,5 kilo, muna 4 sembahyang 3 kilo, ya 3 kilo 7 ons setengah, ya hampir 4 kilo kan, hampir 4 kilo. Ini sejuluh sekelem sehari semalam, yang hampir 4 kilo itu sehari semalam kan sekek sembahyang 1 mud. Seandainya dipaksa ingin dibayarkan fidyahnya, 1 sholat yang ditinggalkan 1 mud, 7 ons setengah, 1 sembahyang, muna 5 kali sembahyang sejuluh sekelem, ya wah hampir 4 kilo, hampir 4 kilo, 3,75 ini sejuluh sekelem, muna sebulan sekintal, muna setahun seton, 10 tahun nih, 10 tahun. Kira jarina Pak Ustadz, bangka seton kali 10 ton lebih bahkan. Mangan doang dia mau. Mangan doang dia mau, apalagi kan bayar fidyah. Ya ampun, suruh kita sembahyang mana kasih baru. Itu sebabnya kita disuruh sholat walaupun tersakit, walaupun sekedar untuk menghormati waktu tadi. Supaya nanti jangan ya punya keinginan ngotot milih ya fidyahang sembahyangna
mendingan ya sembahyang si tinggalanna sejelo dua jelo ya. Dan kamu suruh keluarganya, disuruh keluarganya mengkodokkan, saya sanggup ngadaannya 10 tahun keluarganya ya, dalam sebulan doang karo belah waktu, dalam sebulan karo belah waktu, subuh tolong sekali, zuhur tolong sekali, kan begitu ya, mulai setahun berpirat apa enggak sembahyang subuh sembahyang zuhurnya ya. Sebulan doang wah keruan kan rekeng diri sebulan 30 hari wah tolong dasa waktu bilang sembahyang, setiap sembahyang 30 waktu pemuna ya 12 bulan tolong dasa kali 12 iran ya 3 kali 12 360 subuh 360 kali si setahun ya, zuhur 360 kali, asar 360 waktu, maghrib 360 waktu, itu yang setahun. Mulai 10 tahun 3.000 kita doang si sembahyang diri abot, apalagi malah nyembahyang batur ya. Itulah sebabnya seperti tadi itu tidak ada alasan apapun ya bagi umat Islam meninggalkan sholat itu dalam kondisi apapun, hatta sholatnya disebut untuk menghormati waktu, wajib dilakukan, karena siapa tahu nanti dia tidak sembuh atau bahkan tidak sampai ke tujuan dia neman sampai di Mekah, neman sampai di Madinah melalui haji lalu umrah duluan mati di tengah langan mati di tengah langan di pesawat, tetapi setiap datang waktu sholat sembahyangnya sembahyang walaupun nanti sebenarnya akan diganti itu lagu tetaplah sembahyang ya, untuk menghormati waktu namanya, menghargai waktu sholat itu menghargai waktu sholat itu sehingga nanti tidak ada beban yang akan ditinggalkan ya bagi keluarga kemudian wa fi haditsin marwiyin an Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa fi haditsin marwiyin an Umar bin Khattab wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nazala alayya Jibril wa qala iqra qultu wa ma aqra'u qala fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nabi bercerita menjelang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjelang wafat saya, kata Nabi, turun Jibril, turun malaikat Jibril. Lalu Jibril ya berkata kepada Nabi kita, Iqra, ya bacalah wahai Muhammad. Ya, Nabi menjawab, wa ma aqra'u, apa yang saya baca? Ya, Anda menyuruh saya membaca, saya mau baca apa? Ya. Qala Jibril mengatakan, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Baca ayat ini, kata Jibril kepada Nabi kita. Ayat yang pernah disebut sebelumnya. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawati fasawfa yalqawna ghayya. Setelah mereka meninggal dunia, maka mereka meninggalkan anak cucu keturunan yang menyia-nyiakan sholat, mengikuti syahwatnya, sehingga nanti mereka akan masuk ke ghayya, ya, lembah, ya, nama lembah di api neraka, wal iyadzubillah. Fakultu, maka aku berkata, kata Nabi, aku bertanya, wahai Jibril, ya Jibril, wahal tudayyi'u ummati as-salah min ba'di, apakah setelah aku wafat nanti umatku ini akan menyia-nyiakan sholat? Kata Nabi bertanya kepada Jibril, ya, setelah saya meninggal dunia nanti apakah umatku akan menyia-nyiakan sholat? Wala Jibril menjawab, na'am, ya, katanya. Ya, setelah engkau mati nanti, setelah engkau meninggal dunia nanti, wahai Muhammad, umatmu akan menyia-nyiakan sholat. Ya, ya'ti akhiraz zaman unasun min ummatika yudayyi'una sholat. Akan datang sekelompok manusia dari umatmu nanti di akhir zaman
di mana mereka menyanyiakan sholat, tidak mau mengerjakan sholat. Wa yuakhirunal awqat, kalaupun mereka mengerjakan sholat, mereka mengerjakannya di akhir waktu. Akhir waktu. Ya. Maghrib sekarang 5 menit kita sembahyang. Ya. Menurut Najra nyongkolan kan? Ya. Ya. Si nyongkolan. Ya, ya enggak tersinggung ya. Ya, enggak tersinggung. Enggak tersinggung. Ya. Di mereka mengerjakannya, kalaupun mereka mengerjakannya tapi di akhir waktu. Subuh di akhir waktu, zuhur di akhir waktu, asar di akhir waktu, dan seterusnya. Wa yattabi'una syahawat, dan mereka mengikuti syahwatnya, mereka mengikuti nafsunya, mereka dilalaikan oleh nafsunya. Dinarun indahum khairum min salatihim. Nah, ini intinya juga. Apa kata Nabi? Mereka yang menyanyiakan sholat itu tidak sholat, ataupun kalau sholat di akhir waktu, dinarun indahum khairun min sholatihim. Harta benda mereka, ya, harta benda mereka lebih baik dari sholatnya. Karena ada si repot si berdagang, ada si repot, ada si repot di apa kebun bangketnya, ya. Ada si repot dengan jabatannya, ya, dinar semua itu kan harta benda, harta benda. Ya, jadi mereka ya, menganggap bahwa harta benda itu, jabatan, kedudukan itu lebih baik dari sholat mereka, lebih baik dari sholat mereka. Itu kata ya Nabi, ya, mengomentari ya ayat Al-Quran tadi, ya, bahwa akan datang suatu generasi nanti di mana mereka menyanyiakan ya sholat, kewajiban sholat, tidak peduli ya, tidak peduli ya. Wa fi tafsiri qaulihi ta'ala la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Ada ayat Al-Quran mengatakan bahwa di hari kiamat nanti, di hari kiamat nanti ada sekelompok umat Islam ya, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan pertolongan terhadap sesama, syafaat. Dia berhak memberikan bantuan pertolongan terhadap sesama muslim ya, ya, ya. Tapi siapa mereka? Mereka itu kata Nabi, hiyas shalawatul khamsu. Mereka yang diberikan ya hak untuk ya, membantu sesama temannya nanti di hari kiamat adalah mereka yang berjanji kepada Allah, mereka yang aktif mengerjakan sholat 5 waktu. Itu yang berhak memberikan syafaat. Berarti kalau meninggalkan sholat, mun dia sembahyang, dia kanggo genulang batur, tidak boleh membantu orang. Ya. Walaupun disebut ya wali, umpama wali ini lagu sembahyang dia nuah, sembahyang dia nuah. Umbeng kun wali kan sembahyang, umbeng kun wali memberikan syafaat, sembahyang dia doa, sembahyang tidak pernah. Jadi mereka membuat perjanjian dengan Tuhan di muka bumi. Mereka berhak nanti memberikan syafaat. Siapa itu yang berjanji? Mereka yang berjanji ini dan berhak memberikan syafaat nanti adalah mereka yang aktif ya mengerjakan ibadah sholat di dunia. Si pacu sembahyang, mungkin pacu sembahyangnya berarti tidak berhak memberikan pertolongan, tidak berhak memberikan bantuan terhadap sesama nanti, di mana pertolongan ini sangat kita butuhkan nanti. Pertolongan sangat butuhkan, pertolongan sangat kita butuhkan ya, dari sesama kita, sama muslim ya, mana-mana nulang kita ya, tidak sesuai lalu teman neraka ya, bahkan bila perlu dia bantu kita supaya tidak masuk neraka ya, nawek umanta, dia tarik tangan kita, dia bantu kita, ya, dia temani kita, ya, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yang berhak memberikan syafaat adalah mereka yang aktif sembahyang, baca ibadah, baca ibadah. Jamaah kaum muslimin muslimat, ya, ra'ani wa iyyakumullah. Ya, demikian seterusnya. Ya, masih panjang mengenai ya kedudukan sholat nanti. Ya, sampai akan dijelaskan oleh Syekh ya nantinya bagaimana
Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki bagi mereka yang aktif ibadah, rajin sembahyang, dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ya kekuatan zahir dan batin, taufik hidayah ya kepada kita semua, termasuk anak cucu keturunan kita, agar mereka senantiasa terpelihara, terjaga ya dari berbagai ya kemungkaran termasuk ya kemungkaran dalam hal meninggalkan sholat. Mudah-mudahan tetap istiqomah ya, rajin, baju ya aktif ya mengerjakan ibadah sholat ini dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Allah alam bisawab. Wa ilahil marji wal ma'ab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.